Sallu ala Muhammad. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, masya Allah, la yasuqu khaira ilallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan ahlal jinan fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami cintai dan yang kami hormati, para habaib, para kiai, para ustaz, ustazah, para masyayikh, tuan-tuan guru, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah yang hadir pada hari ini, terkhusus kami sebutkan namanya kepada Kiai Haji Yusuf Suryati. Begitu juga Ustadz Salahuddin Linnaas. Begitu juga yang hadir di sini ada Al Ustadz Ahmad Rifai. Begitu juga ada Haji Aceh dan Haji Oya. Begitu juga hadir bersama kami sesepuh kita yang Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah As-Segaf. Dan hadir juga bersama kami yang membersamai kami dari kota Palembang, yaitu paman kami Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Syihabuddin. Dan juga hadir bersama kami Al-Habib Abdullah As-Segaf. Dan hadir juga bersama kami Al-Habib Ali Zaki bin Ghalib Al-Kaf. Dan terkhusus nanti juga kepada Mu'izzatul Hasan yang kedua, yakni Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf yang hadir dari kota Lumajang. Dan juga hadir bersama kami Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Faqih. Juga hadir bersama kami Al-Habib Abdullah bin Ghalib Al-Kaf dan Al-Habib Zaki Al-Musawa, dan banyak lagi para hadirin, habaib, ustaz, kiai, dan kita semua para hadirin hadirat yang hadir, yang insyaallah senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar di sini kecuali kita telah mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saksinya kita hujan-hujan yang turun, rintikan hujan sebanyak rintikan hujan yang turun ini. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Jauhkan kami daripada fitnah ya Allah. Jauhkan kami daripada malapahaya ya Allah. Jauhkan kami daripada sifat-sifat yang tidak diridhoimu ya Allah. Dan jadikanlah hamba-hamba kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan ridhomu, senantiasa mendapatkan curahan magfirahmu. Amin ya Rabbal Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan curahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah, tempat
yang insya Allah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita duduk, sambil kita bersolawat, sambil kita beristighfar, sambil kita merenungkan, sampai kita mengagungkan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perayaan Milad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal daripada guru besar kita almarhum al-maghfurullah al-Ustaz Nur Hasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan kuburnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan limpahan rahmatnya kepada kita semua, manfaat ilmu daripada Ustaz Nur Hasan kepada kita semua, dan semoga kita senantiasa cinta kepada beliau. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah berkat syafaatnya telah kita nanti-nantikan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mengenang daripada sosok sahibul hal. Tadi Al-Faqir duduk bersama Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Beliau sedikit menceritakan tentang keistiqomahan daripada sosok almarhum. Beliau adalah orang yang baik, orang yang mukhlis, kata Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Orang yang senantiasa berjalan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang istiqomah jauh dari kota Banten kalau nggak salah, datang naik kereta ke sini. Kemudian setiap hari Jumat malam Sabtu beliau mengisi majelis taklim di sini. Ya Allah, betapa mulianya seorang guru, yang mana pada saat sekarang ini kita ketahui banyak orang yang memfitnah daripada guru-guru kita, banyak orang yang jahil dengan kiai-kiai kita, banyak orang yang memerintahkan atau mempengaruhi kita agar kita menjauhi daripada ulama-ulama kita, menjauhi daripada habaib-habaib kita, menjauhi daripada kiai-kiai kita. Allah, jangan sampai kita terpengaruh, terprovokasi dengan ucapan-ucapan dan rayuan-rayuan seperti itu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Oleh dengan perkumpulan seperti inilah, maka kita akan senantiasa menambah mahabbah kita kepada mereka, menambah mahabbah kita kepada pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Imam Ghazali rahimahullahu rahmatul abrar di dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah mengatakan, beliau menukil daripada ucapan seorang ulama yang mana innallaha akhfas salas bis salas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan kepada kita 3 perkara di dalam 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, Imam Ghazali dalam kitab tersebut mengatakan, innallaha akhfa ridahu fi ta'atihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sifat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tahqiranna syai'an min at-ta'at, maka jangan pernah kalian meremehkan sekecil apapun perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat, senyum kepada sesama kita adalah taat, insyaallah. Ya, kita senyum adalah perbuatan baik. Maka niscaya sedikit sekecil apapun perbuatan baik yang kita perbuat akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang-orang yang lain, orang-orang yang berbuat kebaikan, yang membentangkan sejadah, yang membentangkan permadani, yang membagikan makanan kepada kita, itu siapa tahu Allah menyembunyikan ridhonya tadi, akan diberikan ridhonya tersebut kepada kita. Sebagaimana kita tadi telah memberikan wadah makanan menjamu para tamunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal sekecil apapun itu, apalagi hal-hal yang besar, apalagi kalau kita terhadap guru-guru kita almarhumullah, yang mana sangat bermanfaat bagi kita. Kalau bukan berkat beliau, mungkin kita tidak bisa berkumpul di tempat seperti ini. Betul apa betul? Betul. Kita berkumpul pada saat ini mengenang sosok beliau, Ustaz Nur Hasan. Daripada namanya aja cahaya kebaikan. Mudah-mudahan senantiasa cahaya kebaikan ini menyinari tubuh kita. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Innallaha ahsana salat. Innallaha ahqaqahu fi ta'atihi. Fala tahqiranna syai'an fi ta'atihi. Jangan sampai kau meninggalkan sekecil apapun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau remehkan bahwasanya ini perbuatan taat, biasa saja. Kadang-kadang kita menyepelekan, biasa saja. Saya cuma memberi ini udah biasa saja. Hati-hati kalau ada orang yang berbuat taat walaupun sekecil apapun, kalau Allah mengkehendaki dengan beliau taat tersebut,
ya, maka beliau akan mendapatkan ridhonya Allah dan sudah pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kedua, Allah menyembunyikan apa? Innallaha akhfa ghadabahu fi maksiyatih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya Allah di dalam perbuatan yang mengandung unsur maksiat. Perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur maksiat Allah murka. Fala tastaskiranna syai'an minal maksiat. Maka janganlah engkau sekali-kali menggampangkan, mengentengkan bahasa kita. Nggak apa-apa, cuma sekali ini jahil. Nggak apa-apa, cuma sekali ini aku membuang sampah sembarangan. Hati-hati, jangan kita menggampangkan. Nggak apa-apa, saya cuma menghina sekali doang. Nggak apa-apa. Lalu kata orang Sundanya apa? Tenanaon. Betul, tenanaon lah yang sakit dikumpul. Leres, sakit tinggal, sakit pisan. Ya, cuma sedikit. Nggak apa-apa menghina orang, nggak apa-apa mencaci maki orang. Hei, wala tahkiranna syai'an minal maksiat. Janganlah engkau meremehkan, menggampangkan, walaupun sekecil apapun maksiat tersebut, murkanya Allah akan datang kepadamu apabila Allah memandang engkau dalam keadaan maksiat tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mukanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang ketiga, innallaha akhfa awliya'ahu fil khalqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan para wali-walinya, menyembunyikan para kekasih-kekasihnya daripada hamba-hambanya. Fala tahkiranna ahadan minal ibad. Maka kata Allah, janganlah engkau menghinakan semua hamba-hamba yang ada di dunia ini. Siapa tahu orang-orang yang di belakang kita sana yang sedang memarkirkan mobil, doanya lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu orang yang pakaiannya enggak seperti pakaian Habib, orang pakaiannya biasa saja, tapi doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhlaknya lebih mulia daripada akhlaknya kita. Tapi perangkainya lebih hebat, lebih berwibawa daripada kita. Oleh karena itu, fala tahkiranna ahadan minal ibad. Janganlah engkau pernah meremehkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia itu orang biasa. Oh, dia itu pengemis. Oh, dia itu orang biasa, bukan orang-orang penting. Dia itu enggak penting. Siapa tahu dengan mulut-mulut mereka, dengan mulut-mulut mereka yang kita berikan sumbangan. Oh, ada orang masuk kita kasih 2.000. Kemudian dia mengatakan, jazakumullah khair, terima kasih banyak, semoga Allah meluaskan rezekimu. Simpel kayak gitu doang doanya, tapi doa dia diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka jangan pernah meremehkan hamba-hamba Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rubba as'atil akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarahu. Betapa banyak orang-orang yang melintasi dari pintu-pintu rumah. Orang-orang dengan pakaian yang enggak rapi, dengan pakaian yang banyak berdebunya, dengan rambut yang compang-campingnya. Beliau melintasi dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Madfu'un bil abwab. Mereka ditolak dari pintu-pintu, enggak diterima. Karena apa? Pakaiannya enggak bagus. Karena apa? Wajahnya enggak rapi. Ditolak. Kata Allah, lau aqsama 'ala Allah. Kalau kau ketahui bahwasanya orang itu berucap, orang itu berdoa, maka doanya akan dijawab oleh Allah, engkau akan menjadi orang yang celaka. Dan sebaliknya, kalau engkau melakukan kebaikan kepada orang-orang tersebut, berhusnuzon kepada mereka, oh ini mungkin orang baik, oh orang yang sedang membutuhkan, kita beri, maka doa-doanya akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, janganlah kita suka bersuudzon kepada orang, janganlah kita suka berburuk sangka kepada orang, jangan kita suka memandang remeh orang-orang tersebut. Bisa jadi orang yang duduk di belakang saya, derajatnya jauh lebih mulia, lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk di depan saya bisa jadi derajatnya lebih tinggi, jauh melebihi daripada diri saya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar senantiasa memandang
seseorang dengan pandangan yang mulia. Sebagaimana dikatakan al-madad ala qadril mashhad. Ketika engkau memandang dengan pandangan dengan pandangan kemuliaan, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan yang akan engkau inginkan. Engkau memandang gurumu dengan mulia, engkau mengangkat derajat gurumu, guru Ustadzul Hasan kita angkat derajatnya, kita ingat hol-holnya, kita peringatkan, kita meriahkan daripada hol, maka niscaya insya Allah kita semua akan diangkat derajat kita. Kita memandang beliau dengan mulia, ya kita pun akan dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pandangan seperti orang-orang soleh itu tidak bisa dipandang oleh kacamata biasa. Sebagaimana mata kelelawar, tahu mata kelelawar? Apa bahasa Sundanya? Hilap deui abdi teh. No, kelabit sanes. Hah? Nya hilap deui tak kitulah. Abdi teh kapupur ngaos sareng Kiai Haji Yusuf Salim Paki di Kiparai. Biasa nyarios Sunda, muntos lamit ke nyarios karagok ya. Karagok udah lama nggak ngomong bahasa Sunda, jadi takut kalau ngomong kasar. Daripada ngomong kasar mending bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa kan? Iya. Alhamdulillah. Tapi untuk menghormati dan untuk cinta dengan ilmu yang saya dapat, bahasa yang saya dapat, amalkan walaupun cuma sedikit. Ya yang masih bisa nggak kagok-kagok yang tadi. Ya yang nggak kagok. Ya masya Allah. Ya dulu. Ya. Apa namanya tadi? Apa? Kelawar. Mata kelelawar itu dia bisa memandang di malam hari. Mata kelelawar tidak bisa memandang matahari. Mata kelelawar nggak bakal pernah bisa memandang matahari. Karena apa? Ya hidupnya di malam hari. Ya hidup di malam hari. Begitupun kita. Kacamata orang-orang yang senantiasa benci terhadap ilmu, benci terhadap kebaikan. Oh, si fulan ini tidak baik. Oh, si fulannya sekarang seperti zaman sekarang. Orang yang takzim kepada gurunya, tunduk, khidmat. Oh, pandangan kacamata kelelawar tadi nggak nyampe ke dia. Nggak nyampe. Dia taunya suuzon, dia taunya perbudakan, dia taunya kayak gitu doang. Karena apa? Hatinya udah dipenuhi dengan keburukan-keburukan. Hatinya telah dijauhi oleh Allah dalam kebaikan-kebaikannya Allah. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu senantiasalah kita memiliki pandangan mata-mata yang baik sehingga kita senantiasa diberikan pandangan yang baik-baik. Jangan sampai kita memandang orang buruk, siapapun orang tersebut. Ya, siapapun yang ada dalam sini. Bisa jadi anak-anak kecil ini, masya Allah doanya dijabah Allah. Bisa jadi orang yang di depan sana yang sedang berpakir, dia sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kacamata ini tidak bisa dilihat, dinilai dengan kacamata biasa. Ini bisa didapatkan dengan kacamata berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Ar-Rasul pernah bersabda, "Khaslatan laisa fawqahuma syai' minal khair." Ya, husnuzan billah wa husnuzan bi ibadih. Wa khaslatan laisa fawqahuma syai' minal syar. yakni su'udzon billah wa su'udzon bi ibadillah. Dua perkara kata Rasul. Dua perkara yang mana tidak bisa dilampaui kebaikannya oleh perkara-perkara yang lain. Hanya dua perkara ini yang lebih mulia, yang lebih hebat di antara perkara-perkara yang lain. Apa itu? Husnuzon kepada Allah, berbaik sangka selalu kepada Allah. Allah yang telah memberikan kita nikmat, Allah yang telah memberikan kita ilmu, Allah yang telah memberikan kita kesehatan, Allah yang telah memberikan kita semuanya. Allah yang telah mengumpulkan kita pada saat ini, Allah yang telah menurunkan hujan, Allah yang telah memberikan semuanya kepada kita. Maka berhusnuzon kepada Allah. Jangan kita suuzon kepada Allah. Dan yang kedua yaitu apa? Husnuzon kepada hamba Allah. Berbaik sangka kita, berprasangka baik kita kepada hamba-hamba Allah. Yang mana tadi kita berkacamata dengan pandangan yang baik kepada guru-guru kita, kepada Ustadzul Hasan, kepada semua ustadz-ustadz yang hadir, kiai-kiai yang hadir, habaib-habaib yang hadir,
terutama mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi ilmunya dan dari segi nasabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita, menjadikan pandangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah seorang ulama yang mana mereka ini sedang memperhatikan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang yang jelas-jelas di depan matanya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan, dituntut sama dia. Oh, orang ini pergi ke sini diikuti nama dia. Maksiat lagi. Pergi ke situ, oh jalan lagi sampai dia di persimpangan. Ada persimpangan yang menghalangi mereka itu, di antara mereka bebatuan. Ada bebatuan yang menghalangi mereka sehingga si ulama tadi beliau melewat ke arah sana dan yang satunya melewat ke bebatuan yang lain, terhalang. Subhanallah, dengan pandangan seorang ulama beliau berhusnuzon kepada Allah. Oh, yang tadi jelas-jelas sudah di depan mata beliau bermaksiat sampai diikuti kemana-mana dia bermaksiat. Subhanallah, ketika dia melintas tadi terhalang dengan tembok sehingga dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang pendosa tadi. Kemudian beliau bertemu lagi di sisi jalan selanjutnya, beliau bersusun kepada Allah. Ya Allah, aku yakinkan bahwasanya orang ini ketika melintas ini beliau bertobat kepadamu ya Allah. Beliau bertobat kepadamu dan engkau menerima taubatnya. Engkau menerima taubatnya dan engkau memasukkannya ke dalam surgamu ya Allah. Itulah mata-mata orang yang soleh. Itulah mata-mata orang yang baik. Itulah mata-mata ulama kita yang seharusnya tidak memandang rendah orang siapapun itu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Diceritakan juga bahwasanya di negeri Hadramut. Negeri Hadramut itu kita kenal dengan negerinya para waliullah. Sebagaimana di Indonesia ini. Di Indonesia ini banyak sekali para wali-wali Allah. Dari ujung kota sampai ke ujung kota kita masih temui wali-wali Allah. Kita akan dapat di makom-makom wali-wali Allah. Banyak sekali. Begitu pun di Hadramut. Banyak sekali para wali-wali Allah. Subhanallah, singkat cerita, seumpamanya orang-orang dari luar kota mau masuk ke kota Hadramut itu melalui gerbang. Sebagaimana tadi Habib mau ke sini dari Bogor, mau ke sini melewatin tol, gerbang tol Cibitung, kemudian lewat lagi gerbang tol Cikarang. Nah, Habib nih di Hadramut itu ada seorang orang soleh, orang baik. Beliau ini duduk di depan gerbang tersebut melintas yang katanya beliau dengan banyak walinya di Hadramut. Akhirnya beliau penasaran, pengen dia lihat sosok siapa saja wali tersebut, dan tidak kurang dikatakan setiap hari itu hampir 40 wali yang melintas kota Hadramut. Melintasi kota Hadramut. Dihitung sama dia. Sebagaimana kalau kita tadi ngelewat gerbang tol itu dihitung sama dia. Oh, mobil si Fulan, mobil Habib Fulan, mobil Kiai Fulan, dihitung. Nah, begitu pun itu si orang tadi menghitung. Oh, ini ulama ini wali ini. Dihitungnya lagi. Oh, ini pakaiannya wali ini. Oh, ini daripada gerak-geriknya ini seorang wali ini. Ini orang yang baik ini. Sampai subhanallah ada satu orang yang melintas dengan pakaian yang biasa-biasa saja. Selama ini dia mencatat, oh sini wali, ini wali dicatat sama dia. Ini ada satu orang yang melintas di depan dia di gerbang tersebut, dilihatnya dengan pakaian yang biasa-biasa saja. Ya. Dengan keadaan kayak orang-orang biasa, maaf kayak petani kata dia. Ini bukan wali nih, ini bukan wali, sehingga tidak dicatat sama dia. Oh, ini bukan wali, nggak dicatat. Oh subhanallah, orang tersebut melintas di depan dia, kemudian ditegur, wih, kenapa nama saya nggak kamu catat? Kenapa nama saya tidak dicatat? Subhanallah, dikasap itu dia juga wali. Makanya jangan memandang orang loh. Nggak boleh kita memandang orang dengan pandangan yang menghinakan, dengan pakaiannya yang tidak bagus. Apakah dia orang biasa? Tidak. Di sini juga bapak yang duduknya orang-orang yang soleh, yang doanya dijamah sama Allah, yang mereka semua ya kita harapkan doa-doanya. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz pernah bercerita tentang ada seseorang yang ingin menuntut ilmu agama. Orang ini benar-benar ingin menuntut agama yang mana dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pas subhanallah, beliau berjalan, beliau menjumpai dan mendengarkan bahwasanya ada sosok guru yang hebat.
sosok guru yang hebat, kemudian beliau bersiap-siapkan, menyiapkan dirinya untuk menuntut ilmu, kepada guru tersebut. Didatangi tempat tersebut dengan dia bersemangat, dengan membawa modalnya, membawa bekal uangnya dan sebagainya. Ia persiapkan karena apa? Karena untuk menyerahkan dirinya, mengabdikan dirinya kepada gurunya agar dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, guru ini ya, guru yang kalau kata kitanya halal dan haram dihantam, maksiat jalan, kebaikan juga dijalankan. Bukan guru yang benar-benar warok, bukan guru yang benar-benar dia cari, itu bukan guru seperti itu. Tapi subhanallah, beliau datang, kemudian beliau ketuk rumahnya di dalam rumah tersebut ya, si ustaz, si ulama tersebut subhanallah sedang bermaksiat kepada Allah. Beliau sedang meminum minuman keras, sedang mabuk-mabukan bersama teman-temannya yang ada di situ. Si orang ini tadi ya, yang datang tersebut yang ingin menuntut ilmu, beliau tidak tahu jadwal beliau majlis. Hari malam Sabtu itu majlis, beliau datang bukan malam Sabtu, beliau datang malam Kamis. Beliau datang ke rumah ulama tersebut di malam lainnya. Subhanallah, diketuk pintunya, kemudian dari dalam ya dikatakan, siapa di luar? Hanya Abdul Jalil. Oleh kata ulama itu, Abdul Jalil teman kita, padahal bukan temannya. Dia adalah orang yang ingin mengabdikan dirinya kepada Allah, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Bukan Abdul Jalil temannya, tapi disuruhnya masuk karena dia nggak tahu. Si tuan rumah, si ustaz tadi nggak tahu bahwasanya dia bukan Abdul Jalil teman. Masuk dia. Pas di dalam itu sebenarnya lagi bermaksiat kepada Allah, lagi bukan. Si orang tadi, Abdul Jalil tadi, ulama ini datang menjumpai gurunya, bersalaman, menghambakan dirinya pada gurunya. Dan subhanallah, dia tidak melihat ada alkohol di situ. Dia tidak melihat sedikit pun ada maksiat di dalam rumah tersebut. Singkat cerita, si Abdul Jalil ini diberikan perintah sama gurunya untuk berkhidmat kepadanya, untuk berkhidmat di perkebunan. Engkau khidmat dan nanti setiap malam majelis kamu hadir. Setiap malam majelis dia hadir di perkebunan. Subhanallah, sabar dia berbulan-bulan untuk mengabdikan dirinya kepada guru yang penipu tadi, guru yang bukan guru yang dia cari. Dan pada beberapa hari setelahnya ada seorang wali Allah besar yang meninggal. Sehingga berkumpullah para wali-wali Allah. Para wali-wali Allah berkumpul untuk mencari pengganti wali tersebut. Maka datanglah hadirlah wali kutub untuk memimpin para wali-wali tersebut dan menanyakan siapa yang layak untuk menjadi pengganti wali yang meninggal barusan. Maka sepakat mereka semua mengatakan, kesian Abdul Jalil. Abdul Jalil dia sangat husnuzon kepada gurunya. Dia sangat berbaik sangka kepada gurunya. Dia nggak tahu gurunya adalah ahli maksiat. Maka jadikan Abdul Jalil seorang wali Allah. Ulama bersepakat, ya, wali-wali Allah, wali kutub semua bersepakat ya, untuk menjadikan Abdul Jalil sebagai wali pengganti wali yang meninggal tadi. Kemudian mereka semua para wali dan wali kutub tersebut mendoakan Abdul Jalil agar menjadi orang wali yang hebat yang diberikan ilmu futuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, berkat derajat tersebut, berkat husnuzonnya kepada orang, tidak memandang daripada pandangan buruk terhadap gurunya tersebut, Allah tampakkan kemuliaan kepada Abdul Jalil. Allah jadikan dia seorang wali yang besar sehingga beliau dapat anugerah oleh Allah melihat apa yang tidak bisa kita lihat dengan pandangan kacamata kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ciri-ciri daripada orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni walladzina amanu wa kanu yattaqun. Walladzina amanu wa kanu yattaqun, dan orang-orang yang beriman mereka senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya, senantiasa mencintai guru-gurunya, enggak pernah jauh daripada guru-gurunya. Dan apalagi terhadap guru, beliau husnuzon, ya, beliau berbaik sangka terhadap gurunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatkan derajatnya. Dikisahkan pernah Al-Habib Tahir bin Muslim bin Tahir, seorang ulama besar min kibarul ulama, bersama adiknya Al-Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir. Dua orang ulama besar yang mana tidak diragukan lagi
keilmuannya, tidak diragukan lagi kemuliaan akhlaknya. Tapi subhanallah, mereka masih menganggap dirinya ini nggak ada apa-apanya. Subhanallah, Habib Tahir bin Husain bin Tahir, beliau kemana-mana sering membawa kitab. Sering membawa kitab. Kau setiap jalan itu beliau jumpai beberapa ulama, berapa habaib, berapa kiai, masyayikh yang beliau jumpai, beliau duduk di hadapannya. Ya Syekh, izinkan saya membacakan kitab ini di depan antum. Saya ingin menjadi murid antum, padahal derajatnya lebih tinggi daripada Syekh tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Habib Tahir bin Husain bin Tahir siapa nggak kenal? Orang hebat. Tapi beliau merendahkan dirinya, membacakan kitab di depan syekh tersebut agar apa? Agar dijadikan murid dari syekh tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Masyaallah. Al-Imam Ali Zainal Abidin begitu pun. Beliau dari setiap tempat yang beliau datang, beliau jumpai, beliau ketahui ada ulama di situ yang mengajar ilmu, beliau datang. Beliau datangi, beliau duduk di hadapan syekh tersebut untuk mengambil manfaat. Beliau mengatakan ilmu itu dicari, ilmu itu didatangi. Jangan kita cuek, nggak tahu bahwasanya di sini ada pengajian, di sini ada penerusnya nih, penerus daripada Ustaz Nur Hasan. Duduk di sini, ambil keberkahannya. Duduknya kita ini nggak ada rugi-ruginya. Duduknya kita ini mengenang sosok yang mulia. Duduknya kita di sini mempelajari ilmu daripada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ambil. Allah itu memiliki sifat Al-Mu'ti. Oh, Al-Mu'ti. Di dalam Asmaul Husna ada kalimat Al-Mu'ti. Apa itu? Allah Maha Memberi. Allah memberikan kemuliaan kepada para wali-wali Allah terdahulu. Apakah sekarang Allah tidak bisa memberi kemuliaan kepada kita? Allah mampu memberi. Allah berikan kemuliaan-kemuliaan terhadap ulama-ulama terdahulu. Begitupun kepada kita kalau kita mau belajar. Oleh karena itu, kepada mereka, duduklah bersama mereka, husnuzan kepada guru-guru kita. Maka niscaya Allah akan berikan apa yang kita mau. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Terakhir penutup. Dikisahkan bahwasanya di Hadramut ada al-imam besar, al-imam Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad yang kita baca Rotibnya, Rotibul Haddad, yang suka kita baca. Itu beliau waktu mudanya, ya, waktu ketika beliau muda, beliau sangat berilmu dan keilmuannya sudah sangat luas dikenal oleh orang-orang. Subhanallah, ada provokator ini udah dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu bahwa terus ayah provokator teh. Jadi ulah kaget. Ya. Jangan kaget, dari zaman dahulu pun udah ada. Oh, gak usah deketin Kiai Fulan, gak usah deketin Fulan. Udah ada dari zaman dulu. Ya. Ini Imam Haddad diprovokatorin sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, dulu ada cicit-cicitnya Syekh Abu Bakar bin Salim lagi duduk bersama Imam Haddad, ada orang-orang yang jahil menjadi provokator ngomong, wahai munsib Syekh Abu Bakar bin Salim, ini Imam Haddad ya, mau menyamai derajatnya Syekh Abu Bakar bin Salim katanya. Wih, kurang ajar Imam Haddad, padahal masih muda. Dia mau menyamai dirinya sebagaimana Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, wujudnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ya, kemudian munsib Syekh Abu Bakar tadi yang hadir di situ bersamanya Habib Abdullah bin Muhammad bin Abi Al-Haddad, ya, bin Abi Muhammad Al-Haddad, beliau hadir duduk di situ. Ditanya sama munsib Syekh Abu, wahai Abdullah, apa betul engkau sebagaimana yang dikatakan sama orang tadi? Kemudian Al-Imam Haddad dengan jawaban yang sopan, yang baik, wahai munsib, apakah derajat yang diberikan, siapa yang memberikan derajat kepada Syekh Abu Bakar bin Salim sehingga beliau mendapatkan magom yang tinggi? Allah bilang, munsib bilang, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan derajat yang tinggi kepada Syekh Abu Bakar bin Salim adalah Allah. Kalau begitu, apakah Allah tidak mampu memberikan derajatnya kepadaku? Apakah Allah tidak mampu memberikan derajat yang mulia kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, kepada Imam Haddad? Subhanallah. Dengan jawaban tersebut, ya, munsib Syekh Abu mengatakan, yu'tika bal yasdad, yu'tika bal yasdad, yu'tika bal yasdad. Allah bisa, Allah mampu memberikan kepadamu bahkan lebih. Allah mampu memberikan kepadamu bahkan lebih. Allah mampu akan memberikan kepadamu bahkan lebih dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitulah, ya, husnuzon orang-orang yang baik, dan Allah Maha Pemberi. Sampai kapanpun jangan kita putus
asa sama pemberian Allah. Minta diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, bagi keturunan kita. Jangan sampai kita jauh dari para ulama. Jangan sampai kita mau diadu domba dengan ulama. Jangan sampai kita dijauhkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat Al Habib Al Fakir sampaikan. Lebih dan kurangnya minta maaf, minta ridho dan minta doanya, karena Al Fakir akan melanjutkan perjalanan ke Bogor dan ada guru ya yang menunggu Al Fakir di Bogor. Muliakan guru, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada permintaan doa syifa untuk guru kita yang meneruskan daripada majelis ini, yakni Kiai Haji Nasib Suharman. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya. Allah jauhkan daripadanya musibah, fitnah, bala, penyakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikannya orang-orang yang taat, menjadikan kita semua ya orang-orang yang taat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yasfi shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ala hadhihi ya rabbina salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma iski anta syafi wa afi antal mu'afi la shifaan illa shifaa shifaan la yughadiru saqaman qadaha wa la alaman bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.